Kemudian ada kaidah penyimpangan hukum Lambert-Beer, ya. Intinya adalah jika nilai absorbansi yang terbaca terlalu tinggi, ya, maksudnya terlalu tinggi adalah di atas 2 gitu ya. Artinya nanti biasanya alatnya akan menunjukkan nilai error gitu. Itu artinya ya, larutan tersebut terlalu pekat sehingga harus kita encerkan, ya. Kemudian sinar yang diserap tidak monokromatis sehingga menyebabkan 2 panjang gelombang maksimum. Ini juga nanti menyebabkan error dalam peneraan, ya. Atau faktor kimia, terjadinya reaksi disosiasi. Jadi misalkan sampel kita ditambah dengan pelarut A gitu ya, atau pelarut B, ternyata dia nanti akan mengalami interaksi, ya, sehingga nanti akan mengurangi zat yang diukur, sehingga nanti pengukuran yang kita lakukan itu kurang valid. Jadi harus memperhatikan hal-hal tersebut. Ini adalah gambar skema dari spektrofotometer, ya. Komponen-komponennya juga, ya. Dimana pada prinsipnya spektrofotometer itu ada yang namanya nanti lampu. Ini adalah sumber cahaya, ya. Nanti kita lebih jelaskan jenis-jenis lampunya, ya. Kemudian ada lensa. Ini biasanya digunakan untuk meneruskan cahaya dari lampu. Kemudian monokromator. Seperti namanya, monokromator ini untuk memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel. Jadi dia nanti akan memilih dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu, nanti akan dipilih salah satu warna, ya, sehingga nanti akan diteruskan ke sampel. Ini yang kita sebut sebagai kuvet tadi, ya, dimana nanti akan ditangkap oleh detektor, ya. Jadi detektor itu untuk mendeteksi panjang gelombang yang telah melewati sampel. Kemudian nanti akan ditangkap oleh amplifier. Jadi nanti dia digunakan untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk dibaca dan nanti akan muncul di display, ya, atau nanti akan muncul di alat spektrofotometer kita, ya, berapa absorbansinya, berapa transmitansinya. Kemudian jenis spektrofotometer berdasarkan jenis cahayanya, ya, nanti akan ada yang namanya single beam, artinya itu satu cahaya, ya. Yang kedua adalah double beam atau cahaya ganda. Kalian bisa melihat, ya, perbedaannya. Biasanya kalau yang single beam spektrofotometer dia tidak ada mirror atau cermin. Jadi semacam yang sudah saya sampaikan tadi, skema secara konvensionalnya, di mana sumber cahaya dimasukkan atau diteruskan ke monokromator dan langsung nanti dikenai untuk menara sampel. Tetapi kalau untuk yang double beam, jadi cahaya dari monokromator, ya, nanti akan dipantulkan oleh cermin yang pertama, di mana cermin yang pertama itu nanti akan mengenai reference. Masih ingat tadi reference itu adalah blanko atau larutan standar bisa, ya. Sehingga nanti cahaya yang pertama yang dipantulkan oleh kaca yang pertama nanti akan diteruskan ke kaca yang kedua untuk diteruskan untuk menara sampel, ya. Dari skemanya kalian bisa memperoleh informasi bahwa yang double beam ini lebih efektif dan efisien, ya.
di mana kita sekali running alat itu kita bisa mendapatkan 2 data sekaligus ya. Dan kalau single beam hanya 1 data. Jadi misalkan kalau single beam kita masukkan sampel, setelah sampel selesai diukur baru kita masukkan reference. Tapi kalau yang double beam, reference dan sampel itu bisa kita ukur secara bersamaan. Sebagai contoh semacam ini ya, kalau kalian belum mengetahui spektrofotometer itu semacam ini. Ini tempat dimasukkannya kuvet atau sampel kita ya. Ini sebagai contoh yang double beam ya. Sini reference, di sini nanti adalah sampel kita. Ya, nanti akan muncul di display di sini ya. Pengaturan alatnya juga ada di sini. Kita set berapa panjang gelombangnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh lebih detailnya ya. Di sini ada 2 lubang ya, dimana dia digunakan untuk lewat cahaya yang skema double beam. Baik, kita lihat berikutnya komponen dari lampu ya, dimana lampu ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara masalah spektrofotometer ya. Kemudian jenis lampu itu berbeda berdasarkan jenis spektrofotometernya. Sebagai contoh, spektrofotometer UV atau ultraviolet itu lampunya berupa gas hidrogen ataupun lampu merkuri ya. Sedangkan spektrofotometer visible itu adalah lampu tungsten ya. Ininya adalah beda jenis lampu, beda jenis spektrofotometer. Kemudian yang komponen berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah kuvet ya, dimana bahan dari kuvet untuk jenis spektrofotometer juga berbeda. Kalau ultraviolet biasanya terbuat dari quartz atau kristalin silika ya, semacam plastik semacam itu ya. Kemudian kalau untuk yang visible itu dari kaca ya, dari kaca. Ya, kelebihan kekurangannya kalau kaca itu nanti kalau jatuh gampang pecah ya. Sedangkan silika dia lebih tahan pecah ya. Ini jenis-jenis kuvet ya, yang kalian biasa temui ya, dan harganya yang paling ekonomis ya, itu adalah yang standar kuvet ya. Jadi di dalamnya tidak ada bahan lain ya, atau bidang lain yang ada di dalam kuvet ya. Jadi di dalamnya kosong ya. Perbedaannya nanti dengan jenis kuvet yang lain. Kalian bisa melihat ya, di sini kayak ada tanda teranya di sini. Tanda tera itu digunakan untuk menaruh sampel dalam batas yang maksimal. Artinya, jangan sampai kalian memasukkan sampel sampai ujungnya hingga sampai nanti meluber ya. Sebaiknya maksimal di tanda tera ya. Ini untuk yang kuvet standar. Kemudian ada lagi yang nanti micro kuvet ya. Kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau ini digunakan untuk jumlah sampel yang lebih banyak, sedangkan ini digunakan untuk sampel yang hanya sedikit ya. Kita harus betul-betul hemat dalam penggunaan sampelnya, misalkan gitu ya. Maka kita harus menggunakan micro cell kuvet. Jadi apa namanya? Dia akan menampung lebih sedikit sampel ya. Jadi semakin ke sini, ini ya batasnya, itu ukurannya semakin kecil atau sampel yang dibutuhkan semakin kecil. Kemudian ini yang lainnya ya, jenis-jenis kuvet yang lainnya. Tapi pada prinsipnya biasanya di lab kita ya, dan di
temukan lebih banyak di sekitar kita itu adalah yang standar COVET. Ya karena harganya paling ekonomis atau yang paling murah. Oke. Kemudian senyawa yang bisa diukur dengan spektrofotometer khususnya UV atau ultraviolet itu yang harus mempunyai gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini tampilan di HP agak berantakan, tapi nanti kalian bisa mengecek di PDF yang saya kirimkan. Ya, mohon maaf. Jadi kromofor itu nanti bisa kita identifikasi ya, mana gugus karbonil, mana gugus nitrit, mana gugus benzen dan sebagainya, di mana dia nanti ada panjang gelombang tertentu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana aplikasinya spektrofotometer UV ini? Yang pertama biasanya digunakan untuk analisa protein ya, atau asam amino. Kemudian juga analisa glukosa ya. Berapa persen glukosa yang ada pada sampel misalkan ya. Atau juga bisa digunakan untuk mengevaluasi aktivitas enzim, sebagai contoh enzim heksokinase. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer visible itu adalah senyawa yang berwarna ya. Sebagai contoh KMNO4 ya, itu sudah berwarna ya. Tetapi apabila senyawa atau sampel kita itu tidak berwarna, maka harus kita buat menjadi berwarna ya. Atau kadang kita tambahkan namanya pengompleks. Ya, sebagai contoh penoptalin atau PP itu ya, methylene red atau MR, atau BTB atau bromothymol blue. Jadi bahan-bahan itu yang biasanya digunakan untuk membuat sampel larutan kita yang tidak berwarna menjadi berwarna, sehingga nanti bisa kita tera nilai absorbansi maupun transmitansinya. Ini spektrofotometer visible ya, sebagai contoh aplikasinya dalam industri pangan tentu saja ya, untuk mengidentifikasi konsentrasi vitamin gitu ya. Kemudian besi, kemudian kualitas lemak dan juga aktivitas enzim. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam preparasi dan pengukuran sampel dalam spektrofotometer ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi yang pertama, sampel atau larutan kita itu harus bersih dari kotoran atau impurities ya. Dimana ini kita harus perhatikan benar-benar supaya sampel yang kita uji nanti menghasilkan nilai yang valid. Kemudian tentu saja tadi dibutuhkan larutan blanko atau standar ya, supaya nanti bisa digunakan untuk menghitung berapa sampel atau konsentrasi sampel kita. Kemudian kalau terlalu pekat harus diencerkan ya. Kalau kalian tera, kemudian sebelum kalian tera kalian amati saja dulu. Kalau larutannya itu terlalu pekat gitu ya, semacam sirup itu, biasanya nanti kalau ditera dia akan tidak bisa menunjukkan nilai yang benar ya, atau biasanya dalam display ada tulisan error gitu ya. Sehingga harus diencerkan. Kemudian untuk
meningkatkan kevalidan dan kesahihan data yang kalian ambil, jangan sampai ada gelembung di dalam kuvet ya. Ini nanti akan mempengaruhi hasil peneraan. Jangan sampai ada larutan sampel yang menempel di luar kuvet, jadi melebar itu ya. Sehingga nanti harus kita bersihkan ya dengan menggunakan tisu dan sebagainya. Dan juga sebelum kita masukkan sampel, kuvetnya itu harus kita bersihkan dahulu dengan menggunakan tisu dan sebagainya. Ini tadi, jangan memenuhi kuvet dengan sampel, jadi sampai di atas itu sampai melebar-melebar itu jangan sampai. Sebaiknya pas di tanda tera ya. Baik, tadi sudah kita pelajari jika sampel tersebut terlalu pekat maka harus kita encerkan. Bagaimana cara menghitung pengenceran yang benar? Misalkan kita ingin menghitung kadar asam asetat di dalam cuka ya, sampel cuka kita ambil 10 ml, kemudian kita ambil labu takar yang labu takarnya itu berukuran 200 ml dan ditambahkan sampai tanda tera. Perlu kalian perhatikan baik-baik ketika proses pengenceran itu ditambahkan sampai tanda tera ya, bukan ditambah sebanyak 250 ml, itu salah ya. Sekali lagi, ketika kita ingin mengencerkan, yang benar adalah menambahkan aquades ya, itu sampai tanda tera ya. Sebagai contoh, kalau labu takarnya 250 ml ya sudah ditambahkan aquades sampai tanda tera. Jangan sampai menambahkan aquades sebanyak 250 ml. Perlu diingat baik-baik itu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung FP? FP itu adalah faktor pengenceran, di mana cara menghitungnya adalah yang merah ini ya. Jadi berapa ukuran labu takar, atau kita menambahkan sampai tanda tera tadi ya, berapa ukuran labu takarnya. Bisa contoh tadi 250 ml dibagi dengan 10. 10 apa? 10 adalah sampel yang kita ambil dari cuka tadi ya. Sehingga 250 dibagi 10 sama dengan 25 kali. Artinya faktor pengenceran dalam percobaan ini itu sebanyak 25 kali. Sehingga nanti ketika kita menghitung konsentrasi asam asetat harus dimasukkan perhitungan faktor pengenceran ini. Itu perlu kalian ingat baik-baik ya. Jadi faktor pengenceran harus diperhatikan dalam proses penghitungan kadar dari larutan sampel kita. Kemudian bagaimana cara menentukan konsentrasi sampel? Jadi panjang gelombang maksimal itu kita ukur ya. Sebagai contoh tadi kan ada warna merah, hijau, itu kan hanya ring ya, atau kisaran. Jadi harus kalian tentukan berapa panjang gelombang maksimal. Bagaimana cara menentukannya? Kalian cari saja ya. Misalkan kita ingin ringnya 400 sampai 500 nanometer. Jadi harus kita coba-coba 400, 410, 420, 30, 40, 50 hingga sampai 400 sampai 500 misalkan. Nanti kalian cari nilai absorbansi yang paling tinggi yang bisa ditera oleh alat tersebut. Itu nanti bisa kita tentukan sebagai panjang gelombang maksimal. Kemudian buat kurva standar ya, biasanya nanti sudah ada larutan standarnya, kemudian kita ukur ya dengan menggunakan spektrofotometer dan mengukur sampel, dan nanti adalah kita bandingkan dengan kurva standar. Ya, ini sebagai contoh ya, kurva standar. Jadi intinya kurva standar itu sebaiknya garisnya adalah linear ya, linear. Semakin linear kurva standarnya ya, maka semakin bagus untuk dijadikan sebagai standar ya. Biasanya nanti dilambangkan dengan nilai R.
Ini sebagai contoh ya, perhitungan. Nanti kalian bisa mengecek dengan menggunakan Excel ataupun menggunakan kalkulator yang saintifik yang bisa digunakan untuk memasukkan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sebagai contoh konsentrasi dalam persen 0 sampai 50, kemudian ini adalah nilai absorbansi, di mana semakin tinggi konsentrasinya nilai absorbansinya maka semakin tinggi. Ini sudah saya plot ke dalam Excel, jadi nanti kalian akan mendapatkan titik-titik gini ya. Kalian bisa melihat ada sebuah titik yang agak jauh ke atas, ada yang jauh ke bawah, sehingga harus kalian buat garis linear ya. Ini kalau dalam Excel biasanya kita klik kanan saja, kemudian kita pilih menu Add Trend Line ya. Add Trend Line, nanti akan ketemu ini. Nanti kalian centang equation-nya atau rumusnya, dan kalian centang square atau R-nya. Nanti akan ketemu ini, Y sama dengan 0,0079X ditambah 0,0202. Coba nanti kalian cek ya, jika tidak benar bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp. Dan nanti akan ketemu nilai R ya, ketemu nilai R. Nah, nilai R inilah, semakin tinggi nilai R ya, maka semakin bagus hasil peneraan larutan standar kita ya. Sebaiknya minimal 0,9. Jadi semakin nanti R-nya semakin bagus, itu artinya nanti di garis linear ini itu nanti akan berada titik-titiknya ini. Kenapa ini tidak 0,99 gitu ya? Karena ini tadi kalian bisa melihat ya, ada yang di bawah, ada yang di atas, dan lain sebagainya ya. Ini sebagai contoh dari pembuatan kurva standar dari larutan belangko atau reference ya, glukosa standar misalkan. Ini contoh perhitungan ya. Ini contoh perhitungan bagaimana cara mengukur berapa kadar dari suatu sampel ya. Sebagai contoh ini adalah data ya. Run ini maksudnya adalah data pengujian atau peneraan beberapa kali, ini sebagai contoh sampai 18 kali gitu ya. Dan ini adalah berat sampel yang kita gunakan. Ya, ini tadi faktor pengenceran ya, ini perlu kalian perhatikan. Ada yang 1, 10, 100 dan sebagainya. Kemudian ini ABS 425, ini maksudnya sampel ini ditera pada panjang gelombang 425 nanometer. Dan ini adalah nilai-nilai dari absorbansi. Jika diketahui kurva standar dengan nilai Y sama dengan AX plus B, ini kepotong ya, kalian nanti bisa mengecek di PDF yang saya sampaikan, di mana A 0,36301 dan B 0,02124 ya. Berapa kadar persen dari ini run 2 ya, atau pengujian yang kedua ini ya, bila diketahui labu ukurnya 10 ml ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Semacam ini. Jadi rumusnya itu kan Y sama dengan AX plus B. Jadi kita itu harus mencari X-nya ya. Akhirnya X kita ubah menjadi Y min B per A. Ya, sampai di sini paham ya? Kemudian sebelum menjadi persen, kita harus mencari ppm-nya dulu. Di mana ppm itu harus melibatkan pertama volume labu ya. Labu yang digunakan untuk mengencerkan ya. Kemudian berat sampel. Berat sampel sudah diketahui ya, pengencerannya. Dan terakhir nanti adalah pengenceran, mana faktor pengenceran juga sudah diketahui. Sehingga rumus dari X sama dengan Y min B per A ini nanti akan ditambah dengan volume labu per berat sampel dikali pengenceran.
Sampai di sini paham ya? Jadi X-nya tadi konsentrasi ya, harus kita cari dulu. Karena X kita cari dalam ppm, maka harus kita perhatikan faktor volume labu, berat sampel, dan pengenceran. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi Y-B per A dikali volume labu per berat sampel dikali pengenceran. Tadi, kalau volume labu sudah diketahui 10 ml, ya, kemudian yang pertanyaan adalah berapa konsentrasi pada run 2 atau running yang kedua, maka akan menjadi X sama dengan Y min B per A dikali volume labu per berat sampel dikali pengenceran. Di mana X, Y, ini dari mana? Kok ketemu 0,13354? Mungkin ada yang bertanya semacam itu. Baik, coba kita lihat di slide sebelumnya. Ini 0,13354 ya. Itu adalah nilai absorbansi hasil dari spektrofotometer ya. Jadi Y sama dengan AX plus B, Y-nya itu adalah ini ya, absorbansi. Karena yang kita cari adalah berapa kadar run 2, maka ini 0,13354. Paham ya? Jadi 0,13354 dikurangi B. B-nya apa? Tadi B-nya sudah di slide sebelumnya. Dibagi dengan A. A-nya juga sudah diketahui. Kemudian volume labu kita masukkan 10. Berat sampel. Nah, ini berat sampel dari mana? Ya, ini tadi. Nih, berat sampelnya adalah 0,0210. Ya. 0,0210 berat sampel kita masukkan ke dalam rumus ini. Pengenceran. Pengencerannya berapa? Kita lihat lagi. Pengencerannya adalah 10 ya. Ingat, ketika kita menghitung pengenceran harus kita masukkan. Sehingga nanti setelah kita hitung ketemu 1473,1327 ppm. Ingat, ini baru ketemu ppm. Bagaimana cara merubah menjadi persen ya? Ingat, ppm itu adalah part per million, 1/1 juta ya. Maka dari itu harus kita ubah menjadi persen. Bagaimana cara merubahnya? Kadar persen sama dengan konsentrasi ppm dibagi 10.000. Loh, kok tidak 10 juta? Ingat, ini persen. Jadi 10 jutanya itu harus kita kalikan dengan persentase hingga nanti ketemu konsentrasi ppm itu dibagi dengan 10.000 nanti akan mendapatkan persentase ya. Sehingga tadi konsentrasinya 1 ini ya, konsentrasinya 1473,1327 dibagi dengan 10.000 sehingga nanti ketemu 0,1473%. Jadi kadar zat yang ada pada pengujian yang kedua tadi ya itu sebanyak 0,1473%. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan tadi bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.